Abu Lahab adalah salah satu tokoh yang paling bersemangat untuk mengobarkan pasukan musyrik Quraisy, ya, untuk mengobarkan semangat pasukan musyrik Quraisy dalam perang Badar Al-Kubro melawan pasukan kaum muslimin. Ketika itu Abu Lahab betul-betul mendorong dan memprovokasi kaum musyrik Quraisy supaya berangkat berperang. Tetapi walaupun dia yang paling bersemangat untuk mengobarkan pertempuran Badar dari pihak musyrik Quraisy itu, dia sendiri toh tidak berangkat berperang. Kenapa begitu? Karena Abu Lahab ketika itu menderita sakit. Karena itulah akhirnya Abu Lahab mengutus salah seorang kesatria Quraisy yang bernama Al-As bin Hisham supaya menggantikan dia untuk berangkat ke medan perang Badar. Sebab Al-As bin Hisham ini punya utang kepada Abu Lahab. Pokoknya kalau kamu mau menggantikan saya untuk ikut dalam perang Badar, utangnya lunas. Begitu kata Abu Lahab. Akhirnya Al-As bin Hisham bersedia. Oke, saya ikut perang Badar menggantikan kamu, tapi utang lunas ya. Siap. Akhirnya Al-As bin Hisham harus menebus utang itu dengan nyawanya, sebab di perang Badar dia harus berhadapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan tentu saja kita mengetahui nasib apa yang menimpa Al-As bin Hisham, yaitu dia tewas di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seminggu setelah perang Badar, sakit Abu Lahab semakin menjadi-jadi, hingga kemudian pada akhirnya dia tewas karena penyakitnya itu. Penyakit apa itu? Ternyata penyakit yang diderita Abu Lahab adalah pembusukan pencernaan, pembusukan lambung. Yang karena penyakitnya itu, Abu Lahab mengeluarkan dari tubuhnya aroma yang sangat menyengat, bau yang sangat mengganggu, yang kemudian membuat orang-orang di sekitarnya, tetangga-tetangganya merasa terganggu. Bahkan setelah kematiannya, selama 3 hari, mayatnya tidak diapa-apakan oleh kerabatnya dan oleh anak-anaknya sendiri. Didiamkan saja teronggok di dalam rumahnya. Sampai-sampai kemudian para tetangga komplain kepada keluarga dan anak-anaknya Abu Lahab. Itu bapak kamu udah meninggal 3 hari nggak dikuburin. Bagaimana itu? Aromanya udah menyebar kemana-mana nih. Ayo dong kuburin dong. Masa sama bapak sendiri kayak begitu? Iya, kira-kira seperti itu ya. Nah, makanya kemudian anak-anak dan kerabatnya Abu Lahab ini mau tidak mau akhirnya harus menggotong mayat Abu Lahab yang sudah berbau tidak enak sejak lama itu, supaya segera dikuburkan di satu perkampungan yang kosong di pinggiran kota Mekah. Di sana sudah digali sebuah liang lahat, yang kemudian jenazah Abu Lahab dimasukkan ke dalam liang lahat itu seperti orang memasukkan bangkai tikus ke dalam liang kuburnya. Kenapa? Sebab karena bau jenazahnya yang sangat menyengat itu, bahkan anak-anaknya tidak mau mendekati jenazah ayahnya sendiri. Sehingga anak-anaknya Abu Lahab menggunakan sebatang galah untuk dari jauh mendorong jenazahnya Abu Lahab itu. Didorong pakai galah, disodok-sodok begitu pakai galah ya, sampai jenazah itu masuk ke dalam liang lahat. Untuk menimbun liang lahat itu pun anak-anak dan kerabatnya Abu Lahab ini melempari liang kubur itu dengan batu dan tanah. Seperti itulah akhir hidup dari dia yang memusuhi Islam dan menyakiti utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min zalik.